Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ramadhani dengan NPM 24170510667. Di sini saya akan membahas tentang perangkat input dan atau output yaitu I/O. Perangkat input atau output yang bisa disebut I/O merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Perangkat ini memungkinkan interaksi antara pengguna dengan komputer serta komunikasi antara komputer dan perangkat lain. Tanpa perangkat input dan output, komputer tidak dapat menerima perintah atau memberikan respon kepada pengguna, sehingga peran perangkat ini sangat krusial dalam sistem komputasi modern. Perangkat input-output terdiri dari berbagai jenis yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input ialah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, suara, gambar, atau perintah lainnya yang akan diproses oleh komputer. Ada beberapa contoh perangkat input serta penjelasannya. Yang pertama itu keyboard, yaitu perangkat input utama yang digunakan untuk mengetik teks, angka, dan memberikan perintah dalam bentuk kombinasi tombol. Keyboard modern juga memiliki fitur tambahan seperti tombol multimedia dan backlight untuk kenyamanan pengguna. Kemudian ada mouse menggunakan sensor optik atau laser untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Sering dilengkapi dengan tombol tambahan untuk fungsi khusus. Beberapa jenis mouse seperti trackball dan touchpad digunakan pada perangkat tertentu. Kemudian ada scanner yang untuk memindai dokumen atau gambar fisik dan mengubahnya menjadi format digital. Digunakan dalam berbagai bidang seperti perkantoran dan desain grafis, teknologi OCR, Optical Character Recognition. Pada scanner memungkinkan konversi gambar teks menjadi teks yang dapat diedit. Kemudian ada joystick yang digunakan dalam permainan video untuk mengontrol karakter atau objek. Sering digunakan dalam simulasi penerbangan dan game aksi. Beberapa joystick dilengkapi dengan umpan balik getaran untuk pengalaman yang lebih realistis. Kemudian ada mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi data digital yang dapat direkam atau digunakan untuk komunikasi suara dan perintah suara. Teknologi noise cancelling pada mikrofon modern memungkinkan suara lebih jernih dengan mengurangi gangguan latar belakang. Seperti suara saya dapat masuk ke laptop ini karena direkam oleh mikrofon yang terdapat di laptop ini. Kemudian ada webcam yang digunakan untuk menangkap gambar atau video secara langsung. Sering digunakan dalam video konferensi dan komunikasi daring. Resolusi tinggi dan fitur AI pada webcam terbaru memungkinkan kualitas gambar yang lebih baik dan deteksi wajah yang lebih akurat. Seperti kamera saya ini, saya menggunakan webcam dari laptop. Kemudian ada stylus pen, alat yang digunakan untuk menggambar atau menulis pada perangkat layar sentuh, sering digunakan oleh desainer grafis dan ilustrator digital. Stylus dengan teknologi tekanan tinggi memungkinkan pengalaman menulis atau menggambar yang lebih presisi. Barcode scanner itu membaca kode batang pada produk dan dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang tersimpan di dalamnya. Banyak digunakan di kasir dan gudang. Saat ini berkembang menjadi QR code scanner yang lebih fleksibel dalam membaca berbagai jenis kode. Kemudian ada gamepad dan biometric scanner. Biometric scanner ini untuk memindai karakteristik biologis seperti sidik jari, retina, atau wajah untuk keperluan keamanan dan autentikasi pengguna. Teknologi ini semakin banyak digunakan dalam perangkat mobile untuk meningkatkan keamanan data pengguna. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output ialah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Informasi yang dikeluarkan bisa dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Ada beberapa contoh perangkat output. Yang pertama itu monitor, menampilkan informasi dalam bentuk visual dan dengan berbagai teknologi seperti LCD, LED, dan OLED untuk memberikan kualitas gambar yang lebih baik. Monitor dengan refresh rate tinggi sering digunakan oleh para gamer untuk pengalaman bermain yang lebih responsif. Kemudian ada printer untuk mencetak dokumen atau gambar dalam bentuk fisik menggunakan tinta atau laser tersedia dalam berbagai jenis seperti inkjet laser dan dot matrix. Printer 3D kini semakin populer dalam dunia industri dan manufaktur untuk mencetak objek fisik dari model digital. Kemudian ada speaker mengubah data audio digital menjadi gelombang suara. Digunakan untuk mendengarkan musik, komunikasi, atau efek suara dalam aplikasi multimedia.
Speaker nirkabel dengan teknologi Bluetooth semakin banyak digunakan untuk fleksibilitas dalam mendengarkan audio. Kemudian ada proyektor untuk menampilkan gambar atau video pada layar yang besar, seiring digunakan dalam presentasi, pendidikan, dan hiburan. Proyektor laser kini hadir dengan kualitas yang lebih tajam dan umur pemakaian yang lebih lama. Kemudian ada headphone, digunakan untuk mendengar suara secara pribadi tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Sering digunakan dalam komunikasi dan hiburan. Headphone digunakan Headphone dengan fitur Active Noise Cancelling atau ANC mampu meredam suara bising di sekitar pengguna. Kemudian ada plotter, perangkat output yang digunakan untuk mencetak gambar dengan presisi yang tinggi, sering digunakan dalam bidang arsitektur dan desain teknik. Plotter sering digunakan dalam cetakan peta dan ilustrasi teknis yang membutuhkan detail yang sangat tinggi. Kemudian ada braille display. Perangkat ini khusus untuk penyandang tunanetra yang mengubah teks menjadi format braille agar dapat dibaca melalui sentuhan. Perangkat ini membantu penyandang disabilitas dalam mengakses informasi yang digital. Kemudian ada LED display dan holographic display. Beberapa perangkat memiliki fungsi yang ganda, yaitu sebagai perangkat input sekaligus output. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan lebih fleksibel, yaitu contohnya touchscreen, menggabungkan fungsi layar touchscreen yang menggabungkan fungsi layar tampilan dengan input sentuhan, memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat secara langsung dengan jari atau stylus. Touchscreen banyak digunakan dalam perangkat mobile dan ATM. Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, memungkinkan komunikasi data melalui jaringan internet. Modem terbaru mendukung jaringan 5G untuk kecepatan akses data yang lebih tinggi. Kemudian ada flash drive, yaitu perangkat penyimpanan eksternal yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Flash drive kini hadir dengan teknologi USB Type-C untuk transfer data yang lebih cepat. Hard drive eksternal berfungsi sebagai media penyimpanan tambahan dengan kapasitas yang besar untuk menyimpan file dan data. SSD eksternal semakin populer karena kecepatan baca atau tulis yang lebih tinggi dibandingkan hard disk konvensional. HDD konvensional. Kemudian ada terakhir smartphone memiliki berbagai fungsi input seperti layar sentuh, keyboard virtual dan mikrofon, serta output melalui layar dan speaker. Smartphone modern memiliki AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Perangkat input atau output memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kinerja komputer berjalan optimal dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dengan lebih mudah. Dengan perkembangan teknologi, perangkat input-output terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan pengalaman pengguna dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi sensor, kecerdasan buatan, dan komunikasi data juga berkontribusi pada inovasi dalam perangkat input-output, memungkinkan interaksi yang lebih canggih antara manusia dan komputer. Itu saja pembahasan saya tentang perangkat input dan output. Sekiranya ada salah kata atau pemahaman yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.